Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama Risha dan aku Joy di program Selamat Sore Medan. Nah, seperti biasa di program kali ini kita bakalan bawain 3 berita utama yang paling banyak dibacain sama Tribuners sekalian. Ya, Joy, belakangan ini sering hujan ya kayaknya. Iya. Dan hujan tuh kayak lama gitu kan, dari malam sampai pagi, Iya. sampai awal mau kerja hujan. baru gitu. ke sore lagi sambung menyambung Hujan lagi. Nah, para Tribuners sekalian ya sedia persiapan hujan lah ya kan, payung, mantel. mengtel. Nah, Joy lagi kurang sehat. Sehat? Oh, puji sehat. Tuhan, Dia tadi sehat. batuk kan soalnya. Itu kayak biar suaranya itu agak-agak Kayak enak Raisa. gitu. Oke. Nah, nanti udah sih ya, langsung aja kita ke berita pertama. Boleh dibawain, Joy? Boleh. Jadi ini berita pertama ini datang dari gubernur kita, yaitu Bapak Edi Rahmayadi, yang dituntut nih. Gimana beritanya biar Joy baca ya. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi digugat ke Pengadilan Negeri Medan berkaitan dengan pembelian lahan Medan Club beberapa waktu lalu. Jadi Pemprov udah beli lahan Medan Club, namun mungkin entah apa yang terjadi sehingga digugat nih pembeliannya. Gugatan tersebut dilakukan oleh Kedatukan Sukapiring dan yang mewakili ahli waris Sultan Delhi pada Rabu 18 Januari 2023 lalu. Nah, menanggapi gugatan ini, Edi Rahmayadi menyebut hal itu bisa saja dilakukan oleh warga negara. Namun, Edi menegaskan bahwa lahan Medan Club saat ini sudah resmi menjadi milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berarti memang udah dibeli ya kan? Jadi kayak Pak Edi juga ya udahlah silakan aja Iya, kok menggugat katanya. Mungkin gitu. dia udah memiliki bukti yang cukup ya. Nah, Pak Edi mengatakan dirinya juga berencana nih dipasang plang di lahan Medan Club sebagai informasi bahwa lahan itu sudah resmi menjadi milik Pemprov. Terkait panggilan nantinya di persidangan, Edi menyerahkan kepada perangkatnya yang mengurusi bidang hukum termasuk Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara atau Asdatun. Sebelumnya, Kedatukan Sukapiring ini dan yang mewakili ahli waris Sultan Delhi menggugat pengurus perkumpulan Medan Club sebesar, gak main-main loh yang dituntut, 442,9 miliar rupiah lebih ke Pengadilan Negeri Medan. Kuasa hukum penggugat 1 Datuk Rustam Kedatukan Sukapiring ini dan penggugat 2 Haji Tengku Daniel Mozart mewakili ahli waris Sultan Delhi, Tengku Ahmad Syamrah secara resmi mendaftarkan gugatan ke bagian Perdata PN Medan dengan nomor register 42 PDTG 2023 PN Medan pada tanggal 18 Januari. Nah, selain pengurus perkumpulan Medan Club, ketua dan sekretarisnya nih, sebagai tergugat 1 dan 2 Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Medan serta Gubernur Sumatera Utara menjadi tergugat 3 dan 4. Berarti bukan cuma Pak Edi Rahmayadi juga yang digugat. tapi juga beserta bawahannya juga digugat. Nah, bagaimana ini sebenarnya? Mari kita sama-sama nonton video berikut ini. Perdata PN Pak, jadi Bapak masuk jadi tergugat 3 dan 4. Itu sikap Bapak gimana? Karena yang menggugat siapa? Keturunan Kesultanan Datuk Sukapiring. Biarkan aja. gitu. Kalau itu kan suka-suka dia itu. Sama satu lagi kata ahli waris Kesultanan. Suka-suka dia itu. Itu. Ya gugat aja, itu kan hak dia menggugat. Tetapi kita resmi bahwa itu milik tanah Pemprov saat ini. Silakan aja gugat. Saya mau pasang plang di situ, ini adalah milik provinsi. Silakan menggugat. Pak, jadi nanti maksudnya kita kan masuk persidangan nih Pak. Jadi kita serahkan sama siapa nih? Ya pastilah, biro hukum kita kan punya perangkat di situ. Perangkat kita ya pengacara kita. Pengacara kita siapa? Salah satunya pengacara kita adalah kejaksaan. Asdatun ikut di dalam situ, BPN ikut di dalam situ. Para tokoh-tokoh yang berkepentingan di dalamnya ikut di dalam situ.
tergugat 1 dan 2 juga Pak, itu orang BPN katanya Pak. Dia yang punya wewenang BPN yang menentukan tanah itu sah atau tidak itu BPN karena dia itu tugas dia. Oke? Pak, sebentar. Ya, itu dia videonya ya. Jadi Pak Edi udah menyerahkan suka-suka dia Iya, lah dari itu sampai kayak gitu Pak Edi ngomongnya. Asli kali Medan kita tuh ya Pak. Oke, untuk kronologi selengkapnya kita udah terhubung dengan reporter kita Kak Hani. Halo Kak Hani. Halo Kak Hani. Kak Hani, suaranya nggak kedengeran lah Kak. Masih mute ke? Sorry, selamat sore Ica dan Joy. Selamat Selamat sore sore. Kak Hani. Aduh, adem kali ya. Boleh Kak Hani ini diceritakan secara jelas kronologinya, terus kenapa dituntut nih Pemprov ya sama itu tadi Penggugat. para penggugat. Ya, jadi pada sekitar pertengahan bulan Desember 2022 lalu memang pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah resmi membeli lahan Medan Club yang awalnya mereka membayarnya setengah dulu sekitar 457 miliar dan kemudian dilunasi pada Januari 2023 sekitar 153 miliar. Dan sebenarnya rencana pembelian lahan Medan Club oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini sudah sejak tahun 2022 direncanakan dan itu juga dibahas memang di beberapa rapat-rapat di DPRD Provinsi Sumatera Utara dan juga disampaikan oleh Gubernur di rapat paripurna bersama seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan memang terkait pembelian lahan Medan Club ini sendiri memang ada beberapa penolakan dari beberapa anggota DPRD Sumut termasuk di Komisi C karena mereka menilai pembelian lahan Medan Club itu tidak begitu urgen dan tidak begitu sangat diperlukan untuk di beberapa tahun mendatang ini. Karena juga Pemprov Sumut ada beberapa kegiatan prioritas seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON dan sebagainya. Tapi memang pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap ingin membeli lahan Medan Club ini dan menyampaikan alasan-alasannya sudah disampaikan di rapat paripurna dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan sudah resmi menjadi lahan Pemprov Sumut. Dan kalau menurut keterangan dari Gubernur Edi Rahmayadi sendiri, pembelian lahan Medan Club ini alasannya adalah karena lahan ini terletak di lokasi yang sangat strategis, tepat di sebelah kantor gubernur dan juga di dekat dengan pusat kota dan juga Gubernur Edi sendiri memiliki takut jika nantinya lokasi ini dibangun mall atau apartemen atau sebagainya yang lebih tinggi dari kantor Gubernur Sumatera Utara. Sehingga Pemprov Sumut menggunakan anggaran yang ada untuk membeli lahan ini supaya untuk nantinya dibangun kantor-kantor dinas di bawah pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga pelayanan kepada masyarakat juga lebih satu atap, kemudian juga pengawasan yang dilakukan oleh Pemprov Sumut terhadap organisasi perangkat daerah atau OPD-OPD yang lain itu lebih mudah. Dan begitu yang disampaikan Gubernur Edi Rahmayadi, tapi untuk sementara ini progres yang sudah terlihat di lahan Medan Club sendiri itu sudah dikembangkan menjadi lahan parkir untuk tamu-tamu dan juga pegawai Pemprov Sumut. Tapi kalau untuk gugatan ini sendiri memang Gubernur Edi Rahmayadi mengatakan hal itu sah-sah saja dilakukan oleh yang merasa memiliki itu, dan kami juga sudah wawancara dengan ketua dan sekretaris yayasan dari Medan Club dan mereka juga mengatakan itu sah-sah saja jika ada yang merasa memiliki karena di Yayasan Medan Club sendiri perkumpulannya itu sudah memiliki atau sudah mengelola lahan Medan Club itu selama 200 tahun lamanya. Jadi mereka juga memiliki bukti-bukti yang bisa mereka bawa nanti di persidangan oleh pengacara dan bidang hukum dari Yayasan Medan Club. Begitu Joy dan Ica. Baik Kak Hani, apakah para penggugat ini tidak mengetahui bahwa lahan itu telah dibeli oleh Pemprov Sumut?
sudah mengetahui. Justru karena mereka sudah mengetahui itu sudah resmi dibeli oleh Pemprov Sumut, mereka menggugat. Itu yang tergugat pertama ketua, terus tergugat kedua itu sekretaris yayasan, kemudian BPN, terus juga Gubernur Sumatera Utara. Jadi mereka meminta sebenarnya yang 442,9 miliar itu dibagi kepada 4 tergugat ini. Jadi mereka dibayar kepada mereka itu dibagi 4 lah, begitu, karena mereka sudah menyepakati, khususnya juga BPN yang mengeluarkan izin itu atau memberikan rekomendasi bahwa itu bisa dibeli oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah, lalu Kak, apa sih bukti yang dipunyai oleh penggugat, yaitu Kedatukan Sukapiring ini? Apa bukti yang mereka punyai sehingga mereka itu kekeh buat melaporkan ke 4 tergugat ini? Iya, jadi mereka berpikir bahwa dari awal lahan Medan Club ini memang dimiliki oleh masyarakat adat Deli. Jadi ketika keluar undang-undang tentang aset nasional, jadi karena aset lahan Medan Club ini sudah habis istilahnya masa kepemilikan, masa dimiliki oleh aset negara, jadi kembali lagi ke milik masyarakat adat Sultan Deli. Jadi mereka sebagai keturunan ahli waris dari Kesultanan Deli, kemudian juga ahli waris dari Kedatukan Sukapiring, menganggap bahwa itu kepemilikannya kembali lagi kepada masyarakat adat Deli. Berarti karena adat ini tadi ya Kak ya? Tanah adat. Tanah adat itu ya? Iya, di sekitar di lahan Medan Club itu. Nah, lalu Kak, untuk ini kasusnya udah sampai mana Kak? Sudah dilaporkan. Jadi sedang diproses di pengadilan negeri. Oke. Sudah dilaporkan, berarti Sudah bakalan bisa didaftarkan juga. gugatannya. Oke. Oke, baik Kak Hani. Cukup. Sudah cukup ya. Terima kasih banyak Kak Hani, penjelasannya sangat jelas. Terima kasih. Iya, Joy dan Semoga Ica. kasus Selamat ini sore. kelar ya. Iya, amin. Itu dia. Loh, langsung live udah. Tapi lucu juga ya. Kayak Apa? udah dibeli Dengan apa ya, bukti-bukti yang kuat gitu, tapi berani sekali Diduga lagi mereka karena adat karena tadi. tanah adat itu tadi ya, kuat sekali adatnya. Oke lah, kita move ke berita selanjutnya. ya. Itu tentang apa, Ca? Ini ada tim gabungan Polrestabes Medan menangkap 5 penipu modus jual beli mobil lelangan dari Kejaksaan Tinggi Sumut nih. Penipuan ya. Nah, adapun pelaku itu bernama si Zulfikar. Ada Zulfikar, Adi, Kiki Wahyudi, Riki Huta Barat, dan Kibo Pasaribu. Nah, bahkan nih Joy, salah satu pelaku, dia tuh mengaku sebagai pegawai Kejatisu yang tawarkan mobil Mitsubishi Pajero Sport ke target agar percaya. Sampai ngaku-ngaku dia. Nah, Kasarreskrim Polrestabes Medan, Kompol Teku Fatir Mustafa mengatakan para pelaku berbagi peran, diantaranya sebagai pemilik rekening, penawar tertinggi, hingga sebagai perantara. Jadi Wah, kayak betul-betul apa kayak main sinetron orang ini di sini. Nah, kemudian ada juga yang bertugas mencari nomor handphone target dan membuat akun media sosial palsu. biar lebih tertarik, lebih Totalitas percaya. ya mereka ini. Nah, dalam aksinya mereka bekerja secara daring atau melalui telepon seluler aja. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban tertipu sejak bulan Oktober lalu dan pelaku baru tertangkap pada bulan Januari 2023 di kawasan Tempung Percut Seituan. Nah, setelah mendapatkan nomor dari target nih, nah para pelaku menghubungilah nih dan berpura-pura sebagai pegawai Kejatisu dengan nama dan akun media sosial tiruan. Nah, dari sini mereka menawarkan harga mobil agak miring dengan harga normal. Kemudian pelaku lain mengaku sebagai pemilik mobil dan penawar mobil lelang fiktif agar korban yakin. Setelah korban percaya dan mentransfer uang muka sebesar 15 juta rupiah, mereka langsung memutus kontak. Jadi dari transfernya nih uang mukanya udah diblokir mungkin ya segala sesuatunya, dan mereka pakai akun media sosial bodong juga nih. Jadi bakalan susah kan untuk melacaknya.
Nah, kepada polisi mereka mengaku sering mengganti skenario untuk menipu korban. Kayaknya dulu nak teater gitu ya. Bisa kayak gitu. Nah, mereka juga kerap membuat akun palsu pegawai atau pejabat yang menyertakan identitas hingga hobi. Ya ampun. Dengan tipu-tipu ini mereka meraup keuntungan lebih dari 30 juta rupiah per bulannya. Ya iyalah, satu orang 15 juta. Dikatakannya para pelaku ini melakukan penipuan dengan modus menyamar sebagai pegawai Kejati Sumut. Ide tersebut didapati mereka setelah belajar di Rutan Balige. Astaga, berarti mereka ini mantan warga binaan. Maybe. Nah, sebab mereka sempat ditahan di Rutan kelas 2 Balige. Jadi di rutan mereka belajar drama gitu ya. Oke, ada ilmu baru rupanya. Nah, dari situlah mereka berkenalan dan belajar menipu melalui telepon dengan menyamar sebagai siapa aja. Polisi menjelaskan pelaku penipuan sebagai pegawai Kejati Sumut ini merupakan residivis. Namun saat di sel mereka hanya menggunakan telepon, belum memalsukan akun medsos pejabat atau pegawai Berarti pemerintah. Namun saat mereka hanya menggunakan. Pas Berarti mereka di dalam sel kemarin tuh penjara udah melakukan kejahatan ini. Nah, selepas dari tahanan inilah mereka berjanji bertemu dan mulai meningkatkan kemampuan menipunya dengan skenario di media sosial. Atas perbuatannya pelaku terancam kurungan 4 tahun penjara. Polisi juga masih menyelidiki dugaan adanya pelaku ini. Nanti masuk penjara dia belajar ilmu yang lebih tinggi lagi rupanya. makin. Nah, tapi Tribuners, untuk informasi lebih lengkapnya kita ada video nih. Kita tonton dulu video yang berikut ini. Ya kemana lah sekarang? Itu dia. Nggak usah. Nanti malam makan orang ini. Oh, punya bapak punya ya? Oke. Punya Pak Barat. Iya. Jadi saya mau jual mobil sama bapak. Saya dengar katanya dari Pak Barat Koko mau mobil. Saya ada mobil. Koko mau ambil nggak nih mobil saya? Ya, gua dari tadi udah tunggu ya. Gua itu memang butuh mobil lah. Ya, tapi itu harga mau kasih harga berapa? Nah, begini kalau untuk masalah harga, bapak kan sudah tahu pasaran Pak Jero harganya berapa. Jadi biar kenapa bapak juga kenal sama Pak Barat, teman baik juga sama Pak Barat, saya bisa kasih harga murah, 450. Oh, 450 ya? Iya. Ya, itu harga terlalu tinggi lah. Kasih harga nego lah. Harganya itu mau kasih harga berapa? Aduh, bapak. Oke. Koko jangan. Oke, pemeriksaannya. Tim Gabungan Polrestabes Medan atas perintah Bapak Kapolrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap 5 orang pelaku penipuan dengan modus menggunakan telepon dengan skenario penjualan mobil lelang. Jadi kelima pelaku ini membagi tugas sesuai dengan perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai pegawai di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang menawarkan mobil lelang jenis Pajero dengan nilai sekitar 250 juta rupiah. Kemudian ada yang berperan memprofiling korbannya melalui media sosial. Kemudian juga ada yang berperan sebagai penawar kendaraan tersebut sehingga membuat korban merasa yakin bahwa pelaku benar-benar adalah petugas dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Korban 15 juta rupiah. Kejadian ini terjadi di bulan Oktober tahun 2022. Kami melakukan penyelidikan dan kami lakukan penangkapan di sebuah lokasi di daerah Tembung. Jadi pelaku ini sudah melakukan kegiatannya dimulai dari bulan September sampai dengan waktu penangkapan dengan penghasilan per bulannya di atas 30 juta rupiah. Pelaku adalah residivis yang sebelumnya pernah ditahan di Rutan Balige. Pelaku sudah melakukan aksi ini sudah berulang. Kami
tim dari Satreskrim Polrestabes Medan saat ini sedang melakukan pendalaman kaitannya dengan korban lain dan perbuatan lain yang pernah dilakukan oleh para pelaku ini. Terhadap pelaku dikenakan pasal 372 dan atau 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Selain modus jual beli mobil, ada modus lain. Ya, itu dia penjelasan dari Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Ganteng ya? Cakep. Nah, jadi Tribuners, untuk informasi lebih lengkapnya lagi, karena kita pengen banyak tanya-tanya nih, kita sudah terhubung sama reporter kita di lapangan, ada Bang Alfiansyah. Selamat sore Bang Alfiansyah. Selamat sore Bang Alfiansyah. Ya, halo, selamat sore Joy dan juga Isa. Nah, Bang Alfiansyah, boleh dijelasin nih gimana kronologi penipuan ini terjadi? Ya, baik Joy dan Isa dan juga Tribuners. Ya, memang laporan dari korban kepada polisi itu bermula dari bulan Oktober lalu. Kemudian polisi melakukan pengembangan karena memang mereka ini beraksi itu menggunakan akun fake ataupun akun palsu. Di mana setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian dan akhirnya polisi pun menangkap sindikat dari penipu bermodus jual mobil ini di kawasan Tembung. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, nah untuk modus mereka ini, mereka itu menyamar sebagai anggota dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara begitu untuk meyakinkan korbannya. Nah, mereka itu menawarkan niatnya itu menjual mobil hasil lelang begitu. Dan mematok harga itu sangat miring begitu, seperti mobil Pajero Sport dengan harga 250 juta. Nah, sanalah para korbannya ini tertarik begitu dengan tawaran dari pelaku ini. Karena mereka ini memang kelimanya ini berbagi peran masing-masing. Ada yang perannya menawarkan dan juga mencari target dari mereka. Nah, setelah itu setelah para korban ini tertarik dengan bujuk rayu dari si para pelaku ini, akhirnya pelaku pun meminta uang begitu, uang DP ataupun uang muka. Nah, setelah ditransfer oleh korbannya dengan nilai bervariasi ya, mulai dari 15 juta, 20 begitu. Setelah ditransfer, mereka ini pun kemudian memblokir seluruh akun media sosial dan WhatsApp begitu. Sehingga salah satu korban itu melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Medan dan akhirnya kelimanya ini yang merupakan residivis dan pernah ditahan di lapas Balige ini diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, menurut keterangan dari pihak kepolisian, mereka itu mendapatkan penghasilan itu di atas 30 juta per bulannya, gitu, dan Joy. Cukup tinggi ya, cukup banyak, 30 juta per bulan. Nah, sejauh ini Bang, udah berapa korban yang melapor terkait penipuan ini? Ya, untuk korban sendiri memang baru 1 orang ya di bulan Oktober lalu yang diterima oleh pihak polisian. Namun dugaan polisi masih banyak korban dari aksi dari para pelaku ini. Mungkin karena belakangan ini korban tidak mau melapor karena mungkin si para pelaku ini menggunakan akun fake begitu. Oke. Nah, lalu udah berapa lama nih Bang mereka ini melakukan aksi penipuan ini? Sejak kapan? Ya, aksi penipuan ini memang sudah lama dilakoni oleh para pelaku ini sejak si para pelaku ini masih di dalam lapas juga sudah melakukan aksinya. Namun setelah bebas dari lapas, mereka ini kan berjanji untuk bertemu dan di sanalah mereka ini fokus begitu mengerjakan aksi penipuannya ini. Diduga itu sudah berlangsung berbulan-bulan hingga tahun begitu. Oke Bang, baik. Bagaimana Bang mereka bisa melakukan hal penipuan yang sama pada saat masih di dalam sel, Bang? Apakah udah ada interview sampai ke sana, Bang? Ya, terkait hal tersebut memang belum ada sempat dibeberkan oleh pihak polisian. Namun dugaannya mereka ini
sempat menggunakan handphone lah juga sepertinya di dalam lapas sehingga bisa beraksi sebebas itu mencari para korban begitu. Nah, berarti pas masih dalam rutan mereka nggak ketahuan tuh Bang pakai handphone di dalam lapas, kan nggak boleh tuh. Ya, untuk informasi tersebut memang belum ada kita konfirmasi ke lapasnya. Namun dugaan kita memang mereka ini menggunakan handphone sejak di dalam lapas gitu. Ya. Baik Bang, oke. Oke Bang Alfiansyah, ditunggu nih Bang updatean kasusnya tentang pelaku ini, dan semoga aja korban-korban lainnya juga melapor ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Bang Alfiansyah. Selamat sore. Selamat beraktivitas. Selamat sore Ita dan Joy. Iya. Nggak kapok ya mereka ya, dan ini terancam 4 tahun penjara juga. Tapi kayak Masuk lagi kan gitu, nggak sedih. ya tapi kayak gitu entah mencari ilmu lagi ya kan sama yang lebih senior. Iya ya. Berarti memang mereka ini memang sama sekali nipu gitu, kayak nggak ada, memang nggak ada mobil itu gitu. Ngaku Bandel kali. Iya, sampai sangat niat kan Tribuners, kayak sampai buat fake account. Logatnya tadi itulah hanya kan. Iya, oke. Nah, lebih berhati-hati lagi lah kan kita kalau apalagi mau transaksi secara online nih, lebih berhati-hati lagi, lebih bagus kayak pakai platform yang memang udah resmi untuk jual beli online gitu daripada melalui media sosial. Soal media sosial ini sangat luas dan tidak bisa dijangkau. Kayak gitulah, kita pakai fake account aja udah pas kita udah mentok mereka nggak bisa, karena kan kita pakai fake account. Aku takutnya mereka ini targetnya itu kayak ke bapak-bapak yang gaptek, ke orang tua yang gaptek lah, sehingga nggak tahu langsung menguasai aja tentang hal ini gitu ya. Nah, jadi saran nih ya buat Tribuners, mana tahu di telepon sama nomor asing, download aja aplikasi Get Contact. Iya benar. Biar bisa dilacak ya. Tapi juga kayaknya mereka kan satu nomor satu korban gitu. Setidaknya kita wanti-wanti ini nomor orang yang jualan, kenapa nggak ada yang nge-save gitu kan, kalau kayak gitu. Dan gitu juga kalau memang mau lelang gitu kan, mau beli suatu barang apalagi kayak mobil, mending jumpa tengok langsung kayak mana mobilnya, apalagi test kan drive dia bawa gitu. instansi kan, seharusnya lebih gampang lagi untuk mengetahui kebenarannya. Tapi ya kepada korban, semoga rezekinya segera digantilah hal-hal yang seperti ini, dan janganlah nipu-nipu ya kan. Ini udah dikeluarkan dari penjara, pengen lagi masuk lagi deh. Nah, untuk berita yang terakhir nih Joy, ada warga sekitar 3 panah nih menanam pohon pisang di tengah jalan rusak. Nah, saat ini jalan tersebut banjir dikarenakan hujan deras. Gimana ya menanam pohon pisang di jalan rusak? Di jalan yang rusak, dan sekarang udah banjir karena hujan deras gitu. Pohon pisang. Tapi pohon pisang itu dapat akarnya karena apa? Aku juga nggak ngerti sih, belum pernah nanam pisang sih aku ya, lebih tepatnya. Tapi kayak logika kita jalan rusak ditanami pohon pisang gitu. Nah, jadi apakah jalannya itu tadi memang udah nggak bisa dilalui lagi? Apa gimana? Kita tonton dulu lah videonya ini Tribuners. Check it out. Selamat siang Tribuners. Selamat sore maksud saya. Saat ini saya Muhammad Nasrul, wartawan Tribun Medan dari Kabupaten Garut, melaporkan perihal situasi kondisi jalan lintas Medan menuju Aceh yang berada di kawasan Jalan Jamin Ginting Brastagi, tepatnya di seputar Desa Raya, tampak mengalami digenangi banjir maksud saya, dan beberapa titik jalannya banyak yang mengalami rusak, di mana beberapa titik jalan aspalnya terkelupas sehingga banyak kendaraan yang melintas mengalami kendala seperti masuk ke lubang dan lain sebagainya. Di lokasi ini tadi sempat ditanami pohon pisang oleh warga sekitar, yang mana saat ini pohon pisangnya sudah dipinggirkan ke jalan, diduga dipinggirkan oleh pengendara karena dianggap mengganggu arus lalu lintas begitu. Tadi sekitar setengah jam yang lalu pohon pisang ini masih ditanam tepat di tengah jalan untuk sebagai protes warga karena jalan ini yang merupakan jalan lintas mengalami kerusakan yang cukup parah. Di beberapa titiknya jalan ini banyak berlubang
dan saat hujan seperti saat ini jalan ini selalu digenangi banjir meskipun tidak terlalu tinggi, namun akibat genangan banjir ini membuat lubang-lubang yang ada di ruas jalan ini tertutup sehingga banyak juga kendaraan-kendaraan milik pengendara yang melintas terpaksa harus masuk ke lubang begitu. Ya, jika dapat saya sampaikan, lubang yang tadinya ditanami pohon pisang oleh warga merupakan salah satu lubang yang cukup dalam dan memang diameternya tidak terlalu lebar namun cukup dalam, sehingga jika pengendara ban yang masuk ke dalam lubang tersebut akan dapat menimbulkan kecelakaan begitu. Ya, sebagai informasi saat ini di kawasan Brastagi, tepatnya di tempat saya melaporkan, masih terus diguyur hujan dengan intensitas sedang. Memang sejak pagi, sejak siang tadi Kabupaten Karu, sebagian besar Kabupaten Karu diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga deras begitu, membuat jalan ini kembali digenangi banjir begitu. Ya, dapat terlihat banyak pengendara-pengendara yang menghindari lubang, yang sudah mengetahui adanya lubang ini, namun bagi pengendara yang belum mengetahui, terutama pengendara dari luar kota, tak jarang banyak yang terjebak di lubang tersebut. Ya, ternyata pohon pinangnya sudah diambruk. Pisang. Oh ya, pisang. Oke. Pohon pisang ya. Dan Tapi udah memang di situ tadi tergenang air sekali ya jalanannya ya. banjir. Nggak lagi tergenang Dan kayak itu becek. katanya kan apa ya, rusak, sangat membahayakan dong. Benar, Kan nggak sama nampak tuh kendaraan. bolong, gedebuk, jatuh. Nah, tapi Tribuners, untuk berita lebih lengkapnya lagi kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Nasrul. Halo Bang Nasrul, selamat sore. Selamat sore Bang selamat sore. Nasrul. Oke, Bang Nasrul, boleh diceritakan nih Bang terkait jalan rusak yang ditanami pohon pisang. Ada berapa pohon pisang sih Bang yang ditanami warga di situ? Ya, dapat saya sampaikan teman sekalian, tadi terlihat di jalan utama Medan menuju Aceh, ya, tepatnya di kawasan Jalan Jamin Ginting, Desa Raya, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karu, terlihat ditanami satu batang pohon pisang yang berada di tengah jalan. Satu aja. Lokasinya terlihat di sekitar berdekatan dengan Hotel Sweet Pakar dan pom bensin di dekat Hotel Amanda, maksud saya Rumah Sakit Amanda Brastagi begitu. Nah, ini saya lihat pohon pisang ini sengaja ditanam oleh warga sebagai informasi atau sebagai pertanda jika jalan ini merupakan banyak titik-titik jalan yang rusak begitu. Di yang ditanami tadi memang merupakan salah satu titik jalan yang mengalami kerusakan cukup parah dengan adanya lubang dengan diameter sekitar 10 hingga 15 cm dengan kedalaman 10 cm begitu. Dan berdasarkan informasi dari warga tadi yang saya dapat, memang pohon ini sengaja ditanam untuk sebagai informasi pada pengendara, di mana setiap kali musim hujan jalan ini selalu digenangi oleh banjir, dan saat banjir mengenang memang lubang ini tidak terlihat, sehingga tak jarang banyak juga kendaraan-kendaraan yang masuk lubang, terutama sepeda motor yang sempat hampir mengalami kecelakaan gitu. Oke. Nah, Bang, jadi pohon pisang yang ditanam ini merupakan bentuk aksi warga atau memang hanya warning nih buat para pengendara, Bu? Apa ini tuh lubangnya cukup dalam gitu? Memang untuk kalau misal tujuan awal memang warning kepada pengendara, namun memang ini bagian dari protes masyarakat. Ini jalan ini sudah sekitar 8 bulan rusak dan sampai sekarang memang belum tersentuh perbaikan. Setelah sebelumnya memang sempat adanya perbaikan, namun sampai sekarang tidak ada perbaikan lagi semenjak jalan ini rusak semenjak 8 bulan lalu begitu, Kak. Oke, berarti udah selama 8 bulan ya. Nah, apakah dari pemerintah ada memberikan apa ya, atensi terhadap aksi pohon pisang ini, Bang?
Sampai sekarang belum ada karena jalan ini merupakan jalan nasional yang merupakan jalan lintas Medan menuju Aceh. Kawasan ini memang berada di bawah wewenang dari Balai Jalan gitu Kak. Untuk dari pemerintah Kabupaten Karo beberapa waktu lalu juga sempat melakukan normalisasi drainase. Namun normalisasi yang dilakukan ini memang dinilai belum terlalu maksimal sehingga jalan ini masih terus digenangi oleh banjir dikarenakan memang drainase di kedua sisi jalan ini tidak berfungsi secara normal gitu ya. Oke, baik. Berarti memang di daerah ini sering banjir ya, Bang? Kalau di sini daerah tersebut memang cukup sering banjir. Memang untuk sampai saat ini banjirnya sudah sedikit berkurang. Sebelumnya jika tahun-tahun sebelumnya saat musim hujan jalan ini pasti selalu digenangi banjir dengan ketinggian yang lebih tinggi lagi begitu Kak. Dapat dilihat ya di layar juga saat ini banjirnya tidak terlalu tinggi karena memang beberapa ruas drainasenya sudah dilakukan perbaikan. Namun memang masyarakat masih tetap mengharapkan perbaikan drainase ini lebih dimaksimalkan lagi sehingga air tidak kembali menggenangi yang membuat aspal terkelupas gitu Kak. Oke, terima kasih sudah jelas. Oke, sudah cukup sangat jelas ya nih Bang Nasrul. Terima kasih banyak Bang informasinya. Selamat beraktivitas. Selamat sore. Selamat sore. Ya, sore. Ya memang sangat membahayakan sih itu karena tadi yang aku aja juga nggak nampak kan apa Kalau namanya itu belobang. yang lobang itu karena ketutupan air. Bahayanya itu ketika lagi hujan kayak gitu, apalagi di situ rentan banjir kan ya, drainasenya juga nggak itu. Jadi semoga mendapatkan atensi dari pemerintah untuk segera memperbaiki jalan karena memang jalan lintas juga Iya, yang kan dilalui banyak kendaraan. Dan udah 8 bulan loh rusaknya. Oke, Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini ya. Mulai dari apa tadi yang pertama, Ca? Gubernur Edi Rahmayadi yang digugat oleh penggugat tentang Medan Club ya. Medan Club. Nah, lalu yang kedua ada penipu. Ya, penipu ya. Dari dalam sel sudah menipu yang dilakukan oleh mantan narapidana. Ya. Nah, yang ketiga masuk lagi lah. Nah, yang terakhir itu ada jalan rusak. Ya, aksi warga ya yang menanam pohon pisang di tengah jalan rusak. Ya, benar. Nah, itu dia Tribuners, tetap berhati-hati dalam berkendara ya. Saya diingatkan terlebih cuaca yang lagi kayak gini hujan-hujan terus kan, nanti ada banjir gitu-gitu. Nah, tapi hujan-hujan gini enaknya minum yang hangat-hangat. Kita ada rekomendasi kopi yang enak pol, itu ada Awi Coffee. Nah, Awi Coffee ini bisa menghangatkan Tribuners sekalian yang lagi butuh kehangatan, kedinginan tuh hujan-hujan kan, enak kali tuh minum kopi hangat-hangat sambil menikmati rintihan hujan. Dengar-dengar suara hujan. Nyium bau tanah. Bau tanah ya? Iya, tapi kalau hujan yang ada wanginya itu wangi tanah kan? Iya. Enak kan? Nggak suka. Wangi tanah loh. Iya. Nanti kau buat aja parfum wangi tanah ya variannya. Kok memang enak. Nah, buat Tribuners sekalian yang pengen nyari tempat-tempat rekomendasi liburan tuh ada di Tribun Medan Explore. Langsung pakai X. Nah, kita juga baru upload nih. Di mana kira-kira jangan dikasih tahu biar Tribuners lihat sendiri, dan ada games-games lucu juga dari kru-krunya Tribun Medan Explore yang super cute. Super cute dan mengundang gelak tawa. Jangan lupa ditonton ya video terbaru dari Tribun Medan Explore. Ada di mana aja Tribun Medan Explore, Ca? Ada di TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Benar sekali. Oke deh Tribuners, jangan lupa untuk terus pantengin portal Tribun Medan untuk informasi yang lebih akurat terlebih di seputaran kota Medan itu di portalnya di www.medan.tribunnews.com. Ada juga media sosialnya di mana aja, Joy? Ada di YouTube, Instagram, TikTok, Snack Video, Facebook yang ada centang birunya. Oke, yang pastikan yang ada centang birunya. Oke, dari Tribuners itu dulu, sekian dulu. Selamat sore Medan kita kali ini. Sampai ketemu di next SSM bersama aku Ica dan aku Joy beserta kru bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan. Selamat sore Medan.